Filipi 4 ayat 4 menuliskan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Pertama, kita harus tahu bahwa bersukacita adalah perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan suatu perintah yang tidak dapat kita lakukan. Bila seseorang menyembah berhala, kita tahu bahwa hal ini melanggar perintah Tuhan. Tetapi kita mungkin tidak menyadari, bila orang Kristen tidak bersukacita, dia juga telah melanggar perintah Tuhan. Mungkin kita adalah seorang pelajar, dokter, atau pelayan. Ada banyak hal yang dapat membuat kita tidak bersukacita. Tetapi kita perlu ingat bahwa bersukacita dalam Filipi 4 ayat 4 bukanlah di dalam diri kita sendiri, melainkan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Tuhan tidak menyuruh kita bersukacita di dalam keadaan kita, di dalam masalah-masalah yang datang pada kita, atau dalam berbagai macam kegembiraan. Tuhan mengatakan kepada kita untuk bersukacita dalam Tuhan. Dunia boleh jadi menentang kita, menyalahpahami kita, menolak kita dan menjebak kita. Dunia dapat memenjarakan Paulus, tetapi dunia tidak dapat menjauhkan Tuhan dari Paulus. Karena itu Paulus dan Silas dapat menyanyi dan memuji Tuhan di dalam penjara. Kita perlu jelas terhadap satu hal, yaitu jangan bersukacita dalam keadaan kita, tetapi bersukacita dalam Tuhan. Bila kita memandang kepada Tuhan yang mengasihi kita dan yang kita kasihi, dirinya cukup untuk memuaskan kita. Tetapi orang-orang Kristen itu pelupa. Hari ini kita mungkin mendengarkan hal ini, tetapi esok hari kita sudah lupa. Inilah mengapa Paulus mengatakan, "Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Tuhan mau agar kita bersukacita. Karena itu apapun yang terjadi kita harus bersukacita. Filipi 4 ayat 5 menuliskan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Dalam terjemahan bahasa Inggris, kebaikan hati dituliskan sebagai sikap tidak berlebih. Hal ini berarti tidak terlalu ke kiri atau ke kanan, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Bila seorang Kristen merasa hancur seperti terhimpit gunung setelah menjumpai masalah, dia tidak memiliki sikap yang tidak berlebih. Dunia dapat menekan kita, tetapi Tuhan memberi sukacita. Sukacita ini besar dan dapat memampukan kita melampaui hari-hari yang penuh kesulitan dengan sukacita. Ini adalah prinsip tidak berlebih menurut Alkitab. Hal ini tidak seperti yang diajarkan oleh dunia. Kita perlu memperhatikan kalimat Tuhan sudah dekat. Banyak orang mengira bahwa hal ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Tetapi kata bahasa Yunani yang digunakan di sini mengacu pada sebuah lokasi. Hal ini berarti bahwa Tuhan dekat dengan kita. Betapa mengagumkannya bila kita tahu bahwa Tuhan dekat dengan kita dan Dia dapat menolong kita. Kita harus senantiasa bersukacita karena Dia ada di dekat kita. Filipi 4 ayat 6 menuliskan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kita harus bersukacita karena Tuhan dekat dengan kita. Kita juga tidak boleh khawatir karena Dia ada di dekat kita. Ayat sebelumnya menuliskan bahwa kita harus bersukacita. Dan ayat ini menuliskan agar kita tidak khawatir tentang apapun. Kekhawatiran adalah sebuah dosa. Di dunia ini,
Ada banyak hal yang sepertinya tepat untuk menjadi alasan kita khawatir setiap hari. Tidaklah sulit untuk mencari alasan-alasan ini. Kita dapat berkata bahwa kondisi hari ini menjadikan kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Tetapi Tuhan memandang bahwa kita tidak punya alasan untuk khawatir. Karena itu Tuhan berkata kepada kita, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Kita berpikir, masalah hidup kita, masalah keluarga, dan kesulitan pribadi adalah masalah-masalah yang membuat kita khawatir. Tetapi Alkitab berkata, jangan khawatir tentang apapun. Tidak ada kekhawatiran yang dibenarkan atau diizinkan oleh Tuhan. Setiap kekhawatiran itu dilarang oleh Tuhan. Kekhawatiran kita adalah tanda bahwa kita tidak percaya akan janji Tuhan. Dalam hal ini kita mempermalukan Tuhan bila kita khawatir. Tuhan itu dekat, tetapi kita tetap khawatir. Kita meragukan tangan kuasanya dan kebaikan hatinya. Alasan kita khawatir adalah karena kita tidak tahu bahwa Tuhan dekat dengan kita. Ayat 6 melanjutkan dengan kalimat, "Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Selama kita mengikuti apa yang dituliskan ayat ini, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Apakah kita sedang duduk, berbaring, atau berjalan? Kita dapat menyatakan segala sesuatu kepada Tuhan dengan 3 cara, yaitu dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Melalui ucapan syukur kita juga dapat memberitahu Tuhan tentang apa yang kita perlukan. Kita harus memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Tetapi sayangnya kita tidak melakukannya. Karena itu kita penuh kekhawatiran dan kekurangan sukacita. Kita telah melanggar perintah Tuhan, sehingga kita tidak dapat terbebas dari kekhawatiran. Alangkah indahnya bila kita dapat menyerahkan perkara yang kita hadapi ke tangan Tuhan satu persatu. Bila tidak, kita akan terus menumpukkan masalah itu ke atas diri kita sendiri. Dengan cara seperti ini, kita akan terus tertekan dan kehilangan sukacita. Bila kita tidak menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka semua kekhawatiran dunia ini akan menimpa kita. Kita tidak boleh membiarkan kekhawatiran dunia terus menekan kita. Kita harus meletakkannya di sisi Tuhan. Begitu kita memiliki kekhawatiran, seketika itu juga kita harus mempercayakannya kepada Tuhan. Kita tidak perlu bertoleransi dan mengumpulkan kekhawatiran itu di atas diri kita. Ada jalan keluar untuk hal ini. Jalan itu adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini adalah suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh dunia dan orang-orang berdosa. Hanya orang Kristen yang dapat melakukan hal ini, karena mereka memiliki Tuhan, dan Tuhan mereka itu dekat. Kita bukan hanya dapat berdoa untuk perkara besar, tetapi juga untuk perkara-perkara kecil. Kita dapat berdoa untuk segala sesuatu yang kita khawatirkan. Alasan kita dapat tidak khawatir tentang apapun bukanlah karena alamiah kita yang optimis, bukan pula karena kita melupakan dan tidak memikirkan segala sesuatu yang terjadi, seperti yang dilakukan orang bodoh. Tetapi kita dapat tidak khawatir tentang apapun karena kita memiliki seseorang yang dapat kita percaya, dan seseorang yang akan bertanggung jawab. Kita dapat bersukacita dan terbebas dari kekhawatiran karena kita memiliki Tuhan, dan karena kita dapat mempercayakan semua hal kepada Tuhan melalui doa. Doa adalah jalan keluar kita. Tuhan adalah jalan keluar kita.
Apakah cukup dengan berdoa dan memohon? Tidak. Alkitab bukan hanya menyebutkan doa dan permohonan, tetapi juga dengan ucapan syukur. Kita perlu ingat bahwa setiap hal yang datang kepada kita telah diatur oleh Tuhan. Karena itu kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Ucapan syukur kita adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan dan juga mempersembahkan korban ucapan syukur. Kita bukan hanya harus bersyukur saat bergembira, kita pun harus mengucap syukur saat kita berduka. Dalam segala hal, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita mungkin sedang sakit, tetapi kita masih hidup. Kita mungkin miskin, tetapi kita masih dapat makan. Pakaian kita mungkin jelek, tetapi masih punya sesuatu untuk dikenakan. Rumah kita mungkin kecil, tetapi kita masih punya tempat untuk meletakkan kepala. Kita harus belajar mencari kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bila kita melakukan hal ini, kita mungkin punya alasan untuk khawatir, tetapi kita tidak memiliki kesempatan untuk mengkhawatirkannya. Setiap kali kita memberikan kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan, kita tidak bisa tidak bersukacita. Tuhan telah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Apakah Dia tidak akan menanggung kesedihan, kesulitan, dan kekhawatiran kita juga? 1 Petrus 5 ayat 7 menuliskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan mau agar kita menyerahkan semua kekhawatiran kepadanya, karena Dia memelihara kita. Dia mau menanggung beban kita. Tuhan mau menanggung kekhawatiran kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Dia mengundang kita untuk datang ke hadapannya dan menyerahkan kekhawatiran kita. Tuhan kita adalah Allah yang menanggung kekhawatiran kita. Bila kita khawatir tentang masalah kita hari ini, perpecahan keluarga, kemerosotan moral anak-anak kita, kesesatan mereka dari hadapan Tuhan, kegagalan usaha, perselisihan dengan mertua, keselamatan orang-orang berdosa, atau kondisi keterbelakangan rohani anak-anak Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan mau agar kita menyerahkan kekhawatiran ini kepadanya. Di tengah semua masalah ini, Tuhan mau agar kita datang kepadanya. Semua orang yang patah hati, berat hati, dan sakit hati, datanglah kepada Tuhan. Hari ini Anda tidak perlu khawatir lagi. Ini adalah Injil. Apa hasil dari menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur? Filipi 4 ayat 7 menuliskan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara yang digunakan di sini dalam bahasa aslinya adalah sebuah istilah militer. Kita dapat menerjemahkannya sebagai garnison atau patroli. Damai sejahteranya seperti tentara yang menjaga hati kita di dalam damai sejahtera. Tidak ada kekhawatiran yang dapat menembus garis ini dan masuk ke dalam hati kita. Damai sejahtera Tuhan berpatroli, mengawal dan menjaga hati kita dari serbuan segala macam kekhawatiran. Betapa menakjubkannya hal ini. Tuhan telah memerintahkan bahwa kita harus menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dia telah berjanji bahwa Dia akan memberikan damai sejahteranya sendiri, dan damai sejahtera ini beroperasi seperti tentara yang menjaga hati kita, menjauhkan semua kekhawatiran, penderitaan, dan ketidaknyamanan. Damai sejahtera Allah ini adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal,
Suatu damai sejahtera yang tidak dapat dipahami manusia, yang melampaui harapan manusia. Bila kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya, kita akan memiliki damai sejahtera yang di luar akal pikiran kita. Damai sejahtera ini akan menjaga hati dan pikiran kita, serta memungkinkan kita untuk melewati setiap badai yang ada di dunia ini dengan aman. Seringkali kita nampak bahwa tekanan yang kita hadapi terlalu besar dan tidak ada jalan keluarnya. Nampaknya seperti kekhawatiran dan duka cita adalah satu-satunya hal yang wajib kita rasakan. Tetapi ketika kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, kita akan merasa seolah-olah tidak tahu bagaimana untuk menjadi khawatir. Kita akan takjub, dan orang lain pun akan mengagumi damai sejahtera yang ada pada kita. Inilah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Inilah penjagaan damai sejahtera Allah. Menjaga hati dan pikiranmu. Ini bukan berarti menjaga lingkungan atau menjaga sekeliling kita tetap damai, melainkan menjaga hati kita tetap tenang. Kalimat ini juga dapat diterjemahkan, membuat hati dan pikiran kita menjadi milik Kristus Yesus. Ini berarti mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bila kita memiliki kesulitan atau kepedihan yang tidak dapat kita tanggung, kita dapat berkata, "Tuhan, aku menyerahkan hal ini ke dalam tangan-Mu." Bila kita taat perintahnya, Dia akan menggenapkan janjinya. Ketika kita percaya firman Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera. Bila kita menunggu damai sejahtera sebelum dapat percaya, kita tidak akan pernah memilikinya. Bila ada kesulitan atau penderitaan yang melampaui kekuatan kita, katakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku serahkan ini ke dalam tangan-Mu." Bila kita melakukan hal ini, kita akan memiliki damai sejahtera. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dan janganlah hendaknya kamu khawatir, merupakan perintah Tuhan. Sedangkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, merupakan janjinya. Bila kita taat perintahnya, Dia akan menggenapkan janjinya. Tuhan memberkati.